Oke, di video kali ini gua bakal review experience gue make Vivo V40 Lite. Anjay, ini pas banget, Jir. Pas banget anjay. Ini pemakaian 1 bulan gua terhadap HP ini. Tapi gua sedikit flashback ya. Di video kemarin tuh banyak bilang tuh gua di endorse sama si Pipo nih. Di endorse sama si Pipo. Gini men, gua kasih tahu dulu ke lu ya. Gua tuh ciri-ciri channel yang di endorse itu, lu pertama lu harus lihat dia ada email buat bisnis ya, email buat bisnis atau tidak ya. Itu pertama, kontak email via bisnis ada atau tidak. Lu boleh cari, sampean ente antum semua kalian apalah seragam manggilnya ya doi, ya lu semua lah ya apapun itu namanya mau disebut, yang gua nggak tahu nama kalian siapa. Basa-basi sih gua biar panjang durasi videonya. Intinya gini, lu nggak bisa bilang channel gue tuh endorse. Kenapa? Lu tak akan menemukan email bisnis. Jadi dari mana brand itu mengontak gue buat misalnya mau endorse, right? Mulai dari email, WhatsApp, tim buat bisnis, nggak ada. Gue nggak pernah naruh di situ, oke? Terus yang kedua, channel gue juga nggak ada centangnya. Coba lo perhatiin deh, ya. Subscriber 900-an ribu, nggak ada centang, jarang. Lu bisa jumpa mungkin beberapa jari lah. Even kalau lo lihat channel-channel yang udah 20 ribu subscriber, 100 ribu, atau di bawah 100 ribu, itu udah banyak yang centang-centang. Karena mereka emang ngegelutin profesionalisme ya buat nge-YouTube gitu. Jadi ini loh channel gue centang. Kalau gue bikin channel gue ini, gue ibarat kata, jujur ya, gue di luar sana gue agak sedikit introvert ya. Jadi gue perlu, perlu ekspresi buat meluapkan apa yang harus gue bacotin di, ya entah itu dalam bentuk platform YouTube, Instagram, TikTok, tapi saat ini memang gue lebih intens di YouTube karena durasinya bisa panjang gitu. That's why gue bikin channel dan sekarang udah 900 ribuan dan anjay, gak ada centang dan tidak menerima endorse. Apapun yang gue share di video gue itu cenderung ya udah gitu buat bisnis gue. Oke, lu bisa lihat kalau ada link-link di deskripsi itu link dagangan gue semua anjay. Kayak lu nggak bisa nemuin kayak apa ya di YouTube gue ya, lo nggak bisa nemuin apapun yang gue tuju itu bukan buat keuntungan gue gitu, nggak bisa. Gue nggak di endorse buat ngebacot secara detail. Misalnya kayak brand A baru ngeluncurin ini, wow coba tolong di review gitu, nggak. Gue nggak profesional kayak gitu ya, gue nggak jago kayak gitu. Banyak channel lain yang bisa ngepoles biar handphone itu kelihatan ini gini nggak, gue nggak bisa kayak gitu karena gue kalau udah sebut bagusnya, suatu saat gue pasti sebut jelek ya. Gue orangnya kayak gitu. Jadi kayak anjir nggak cocok lah gue buat ngendorse. Ya gitulah. Anjir udah mau 3 menit. Oke, jadi intinya kenapa gue bahas itu karena di video kemarin yang gue ngebahas Vivo V40 Lite ini gue dibilang endorse, oke? Tapi gue udah bantah ya tadi, udah gue jelasin channel gue not open endorse, gak pernah endorse sama sekali. Nah di video ini gue bakal cerita jelek-jeleknya kurang-kurangnya yang gue rasain di Vivo ini. Gue gak tahu ya channel lain udah upload mengenai kurang-kurangnya di Vivo V40 Lite ini atau belum, gue gak tahu. Tapi yang jelas di sini gue bakal bahas sekupas-kupasnya, sekulit-kulit ya gue kulitin. Oke, yang pertama kita bahas dari sisi desain dulu. Desain handphone ini bukan selera semua orang. Kenapa? Karena sekarang itu lagi hype handphone itu bentuknya kayak iPhone ya kan. Lu bisa lihat sendiri. Pertama, bulatan lensanya ngaco, nggak jelas, nggak simetris. Ya lensa agak di atas gini. Apa ini? Bukan selera semua orang nih begini. Terus ada flashnya di luar gini. Orang tuh maunya boba gitu ya kan. Nah, kalau ini beda. Nah karena desain yang beda ini makanya gua suka ya kan. Jadi kalau lu tanya emang handphone ini bagus atau tidak, gua nggak bisa bilang handphone ini bagus karena lu belum tentu gua suka ini lu suka sama desain model gini ya kan. Nah alasan pertama gue suka sama model ini sampai gue bilang bagus, wah, sampai gue dikira endorse saking gue memuji-mujinya HP ini pada saat first impression video gue. Karena desainnya tuh fresh, lu bayangin gue pakai HP utama gue iPhone. Terus gue HP kedua gue pengen pakai Android, masa bentuknya kayak iPhone juga, kayak enak banget anjir bentuknya, lihatnya tuh kayak enak. Oke, lo udah sampai di situ aja gue ngomongin soal desain, nanti kepanjangan videonya. Sekarang kita masuk apa yang gue rasain setelah gue make. Yang pertama gue make handphone ini, kita bahas dari layarnya dulu kali. Bentar gue masukin dulu ya, gue agak sorry ya videonya agak gini-gini karena gue malas nge-cut videonya. Yang pertama kita bahas dari layarnya dulu. Layar handphone ini tuh sebenarnya nggak bisa dibilang bagus-bagus amat. Kenapa? Karena gimana ya gue bilang ya, dia tuh udah cerah, cuman warnanya tuh kayak nggak pekat gitu. Lu ngerasa nggak sih? Coba lu perhatiin deh. Dia kayak ada suatu warna yang tidak terlalu timbul. Nah kalau dibandingkan dengan Android harga 1 jutaan dari Samsung, misalnya kayak AMOLED
layar dari Samsung A50, A50s, itu warnanya lebih pop up gitu, kayak lebih nimbul banget gitu. Itu yang gue rasain ya. Kalau ini kayak gimana gue ngejelasin? Layarnya agak sedikit butak tipis lah, kayak kayak kurang nimbul banget lah warnanya. Itu kalau kita ngomongin soal layar. Tapi bukan berarti layarnya jelek ya. Itu yang gue rasain kurangnya ya kalau dibandingkan dengan Android yang second yang. Nah, kalau ngomongin soal kamera, nah ini gua kecewa sekecewa-cewanya. Memang kalau desain oke, fine ya, fresh gitu. Coba kita masuk ke menu kamera dulu bentar. Kalau kita ngomongin soal kamera, nah di menu kamera ini, lo tuh kalau kita ke video, come on man. Nah, kita ke video. Nah di sini lo bisa lihat kalau diklik ini untuk yang 60 fps itu hanya tersedia di 720. 720 itu kalau lu upload buat konten misalnya kayak mungkin tahun 2015, 2020, 2018 ke bawah lah. Resolusi 720 itu masih masuk akal. Sekarang orang itu rata-rata kuota udah murah. Oke, terus apa ya? Banyak lah. Intinya orang tuh nonton video udah 4K, minimal 1080 ya kan. Tapi masalahnya kalau di 1080 dia cuma 30 fps. Otomatis kalau handphone ini seandainya lu pakai buat konten, iya jelas ngerasa kurang banget. Kenapa? Karena ya 30 fps ya, video ini aja yang lu tonton ini 60 fps. Gua rata-rata video yang gua upload itu selalu di 60 fps. Karena kalau di 30 fps itu kayak kurang enak aja gitu ditonton. Ya menurut gua ini perspektif masing-masing lah. Cuman lu spend duit 3 juta cuman dapat sebuah handphone kalau mau record di 60 fps harus di 720. Ini kentang sih menurut gua. Oke? Udah percaya kan lo gua nggak di-endorse. Terus yang kedua, ini HP-nya tuh kalau buat video kayak mana ya? Gue coba praktekin ya. Ini kita coba praktekkan. Dia fokusnya ini masih oke. Cuman pencahayaan dalam video ini cenat-cenut. Pencahayaannya tuh cenat-cenut. Kayak nggak berangsur gitu. Kayak langsung mute gitu. Misalnya dari background hitam ya kan, terus kita ke background putih. Di kamera nggak kelihatan ya. Kalau di aslinya kelihatan. Jadi kayak flicker jatuhnya kayak beda kalau ini, kalau kamera ini lo bisa lihat hitam ke putih, halus gitu. Kalau ini kayak kamera itu kayak flicker gitu. Ngerti gak sih lo? Nah, lo bayangin, anjir masih nge-record. Itu handphone 3 juta, lo bisa pilih yang lain kalau lo butuh buat video recording, oke? Ya, ini sama sekali selama gue pakai HP ini gue nggak pernah pakai video recordingnya karena terlalu ampas menurut gue. Nah, terus kita ngomongin soal performa. Skor Antutu di Vivo V40 Lite ini cuma tembus di 500 ribuan ya, which is setelah datanya banyak ya. Ini datanya lo bisa lihat nih, chat WA ya. Ini ada notif 1600 ya, segitu ya. Di sini banyak apps ya yang udah gue download, ngegame tipis-tipis juga kadang. Nah, handphone ini kalau gue pakai buat traveling, gue pergi buat maps itu lemot banget nget. Sayangnya ini HP buat review ya kan. Kalau enggak meledak gitu. Jadi apa ya, lu tuh kalau beli HP ini, gue kasih tau ke lu ya, karena gue udah make ya selama sebulan ya, lu nggak bisa ngebantah bacotan gue ya. Yang pertama, gue beli nih HP dalam kondisi freshnya. Yang kedua, ini masih HP baru ya, kategorinya masih HP baru. Jadi yang ketiga, gue pakai HP ini 1 bulan. Jadi lo nggak bisa gue bacot ini cuma kira-kira doang. HP ini cocok ya buat lo yang pemakaiannya super santai. Kayak handphone itu nggak terlalu lo pakai buat kerja gitu, nggak terlalu lo pakai buat nemenin aktivitas lo. Kadang contoh kalau dipakai buat kerja, nerima email yang banyak, nerima pesan masuk, plus sometimes lu scrolling sosial media. Nah, handphone ini agak sedikit kurang. Terus yang kedua,
Handphone ini kalau lu bukan buat kerjaan tapi lu buat temenin keseharian lu, tapi lu hobi jalan-jalan, misalnya kayak lu pengen booking hotel, terus lu kayak pakai Maps, bayar ini itu sambil scroll sosial media. Gini loh, gue paling bete-nya tuh misalnya gue pengen top up imani gitu. Wah, ini kadang kalau lagi di jalan tuh lemot banget. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena skor Antutunya 500 ribuan. Makanya kalau ada orang ngoceh, "Bang, lu kenapa sih spek-spek mulu yang lu bahas? Base-nya tuh selalu Antutu." Karena gini, kalau kita bisa milih ya spek dasarnya Antutunya makin tinggi, kenapa harus yang pilih yang rendah gitu? Dan ini terbukti ya, gue ada Android satu lagi yang skor Antutunya 700 ribu, itu lebih mending daripada ini. Ini agak ini kadang parah sih. Jadi handphone ini cocok ya buat lo yang aktivitasnya tidak terlalu tinggi terhadap sebuah handphone. Nah, rugi kan? Rugi dong. Hampir 3 juta atau 3 juta lo beli tapi nggak bisa maksimal, nggak bisa klimaks, oke? Kalau sekiranya lo pakai handphone ini cuma buat gaya, ya make santai lah, ya kadang nonton YouTube, lu nggak terlalu suka scrolling kayak ya pemakaian so-so lah, handphone ini cocok sih, cocok. Tapi kalau buat pemakaian yang kayak gua cukup ekstrim pakai handphone, enggak. Oke, itu kekurangan. Kelebihannya yang gue rasain, pertama kita dari desainnya ini fresh, cakep, enak ya. Terus yang kedua, chargernya gila, ini serem. Handphone ini, tapi ini charger belum pernah gue coba di Android, belum gue coba, gue teliti seberapa efektif perbedaan ngecasnya. Tapi handphone ini selama pakai charger ini kenceng banget, enak banget nih ya. Misalnya nih 0%, habis nih 0%. Gue tinggal makan, habis itu gue mandi sebentar. Iya, gue mandi bukan kayak cewek yang harus make up gini. Mandi gue set lah. Tahu-tahu baterainya udah 40%, 50%, gila kenceng banget. Gue suka sama chargernya sih, jadi aksesorisnya enak. Mungkin buat lo yang orang tipikal orang yang nggak terlalu ribet pakai handphone, ya ini cocok sih. Ini cocok. Chargernya kenceng, baterainya lumayan gede, skor Antutu 500 ribuan untuk pemakaian tipis-tipis itu oke sih menurut gua. Tapi untuk pemakaian yang berat udah kurang banget. Yaudah, mungkin itu aja yang bisa gue share. Oh, satu lagi, speakernya menurut gue B aja ya. Gue nggak ngerasa handphone ini bener-bener kayak ngerasa bener-bener kayak buat gue terpana terhadap speakernya. Nggak segitunya. Jadi gue nonton itu pakai handphone ini berasa kesannya kayak HP-HP pada umumnya lah. Tapi kalau sekiranya duit 3 juta misalnya, 2 juta menuju 3 juta kita alokasikan, kita tak usah beli ini, itu banyak yang lebih spesial. Lo bisa pilih layar AMOLED yang kayak gini spek ya, lo bisa pilih handphone yang chipsetnya ini, chipsetnya itu bervariatif sekali. Cuman ya masalahnya ini handphone lumayan baru ya kan, jadi mungkin lo dapat barunya gitu garansinya. Selebihnya itu aja sih bisa gue sampein. Selebihnya nggak ada kurangnya, masih fine aja nih handphone. Dan next gue bakal coba bahas kameranya, kamera bentukan sanggar ini gue bakal coba bahas, gue coba versusin sih dengan iPhone yang murah meriah ya. Meskipun gak apple-to-apple, tapi dari budgetnya kan udah cocok lah, kita coba bandingkan nanti lah di video berikutnya. Dan udah sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya, peace.